Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua teman-teman sahabat-sahabat saya di Nusantara ini, baik teman yang sudah mengenal saya secara langsung atau yang baru mengenal dalam dunia maya atau sosmed. Kali ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya tentang mengasah pisau okulasi. Mengasah pisau okulasi ini beda dengan mengasah pisau yang dibikin sama empu atau yang pakai isian itu. Karena apa? Karena bahannya pun beda. Karena pisau seperti ini bahannya stainless. Kalau pisau yang dibuat para empu atau tukang pandai ya, bukan empu. Kalau empu itu biasanya pedang sama keris ya. Tukang pandai itu bisa terbuat dari buring, cakram, motor, atau bisa juga dari baja itu per kereta api. Tapi kalau pisau seperti ini berbahan stainless, maka cara mengasahnya pun beda. Nah, sebelum saya tunjukkan prakteknya mengasah pisau okulasi, maaf saudara-saudara dan teman-teman semua, saya sambil ngerokok karena saya itu nggak betah ngerokok ke 2 jam saja kalau saya itu keadaan lagi nggak beraktivitas. Kalau lagi beraktivitas sih betah-betah saja, tapi kalau lagi menganggur seperti ini saya nggak betah 2 jam nggak merokok. Walaupun kondisi saya ini sekarang sedang batuk pilek. Bagaimana? Tadi udah sampai mana? Mau berbagi pengalaman sebelum saya menunjukkan prakteknya. Dan jangan sekali-kali mengasah pisau ini itu memakai asahan yang kasar. Misalnya tadi tak saya tunjukkan. Nah, ini teman-teman asahan yang kasar. Kalau di sini di kampung saya atau di wilayah saya disebut dengan gerenda. Asahan yang kasar itu jangan sekali-kali berani. Kenapa? Bukannya nggak boleh, nanti akan menyesal kemudian. Langsunglah memakai asahan yang halus seperti ini. Ini asahan yang sangat halus, mirip dengan sabak. Kalau sabak itu halus tapi warnanya biasanya itu hijau. Nah, kalau ini tetap seperti ungkal tapi yang halus. Ini saya memang dulu waktu baru beli mengasahnya selalu pakai asahan yang halus untuk menghilangkan standar pabrikannya. Itu memang sangat lama, membutuhkan mungkin 15 sampai 24 jam untuk menghilangkan standar dari pabrikan. Standar toko yang di sini biasanya itu ada yang grenjul di sini nih, di ujung sini. Nah, itu memang sangat lama, harus sabar, telaten, tidak tergesa-gesa.
Mengapa saya tidak menganjurkan memakai asahan yang kasar? Maksudnya itu gerenda kalau di wilayah sini. Nah, ini contohnya saya yang dulu itu nggak sabaran. Karena ini bajanya tebal 2 kali lipat dari pisau ini Victorinox, entah asli atau bukan. Nah, saya itu nggak sabaran, saya itu menghilangkan standar pabriknya itu memakai asahan yang kasar alias geranda. Nah, begitu tipis saya menghaluskannya, lukanya yang dari geranda itu sangat susah sampai beberapa hari itu tidak hilang-hilang. Bahkan sampai sekarang pun ini masih agak kelihatan baretan-baretan luka yang saya asah pakai geranda itu masih kelihatan. Padahal ini sudah beberapa bulan dan sudah beberapa kali saya asah. Memang walaupun nggak setiap hari saya asah, karena saya mengasahnya itu kalau setiap mau digunakan atau dipakai untuk top working atau okulasi. Nah, penyesalan itu agar tidak terjadi pada teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua, lebih baik jangan memakai asahan yang kasar atau geranda. Biarpun lama nggak apa-apa, tetapi pakailah asahan yang halus, karena sangat berbeda sekali mengasah yang stainless sama mengasah yang pisau dari tukang pandai, itu berbeda sekali, caranya pun beda. Nah, beginilah ceritanya. Saya juga sampai sekarang ini masih menyesal, padahal ya bisa dikatakan kalau perekonomian kantong saya itu bisa dikatakan agak mahal dibanding yang ini pisau ini mungkin 3, 4 atau mungkin 5 dibikin buat ini baru dapat 1 pisau. Ini 5, buat beli ini cuma dapat 1. Nah, tapi apalah daya, semua sudah terjadi. Mungkin ini harus saya telateni untuk menghilangkan luka-luka yang dari geranda atau asahan yang kasar. Ya, walaupun sedikit-sedikit, insya Allah mungkin nanti akan bisa hilang. Nah, sekarang kita menuju tujuan awal, yaitu cara mengasah pisau okulasi. Yang perlu kita sediakan adalah asahan yang halus atau wungkal, tetapi yang halus, sangat halus. Kedua, sabun Sunlight atau Mama Lemon atau sejenisnya. Gunanya apa? Gunanya agar asahannya nanti halus. Saya juga sudah pernah, ini saya asah nggak memakai Sunlight atau Mama Lemon, hasilnya, nah, di bagian yang tajam ini hasilnya menggergaji alias ringih-ringih tuh. Makanya saya juga sudah nggak berani-berani lagi kalau mengasah pisau seperti ini, karena ini stainlessnya tipis. Saya nggak berani kalau nggak memakai Sunlight atau Mama Lemon atau sejenisnya. Saya
tetap memakai ini terus supaya hasilnya halus, nanti irisannya juga halus. Sekarang kita praktekkan caranya mengasah ini. Kameranya kita dekatkan pada asahan. Nah nih, kelihatan apa belum teman-teman? Kita tarik ke belakang lagi supaya kelihatan. Nah seperti ini. Nah, mungkin agak didekatkan lagi dan ini ditundukkan lagi ya, begini. Orangnya nggak kelihatan nggak apa-apa, yang penting caranya mengasah itu kelihatan. Yang pertama kita tuangkan sunlight-nya atau mama lemon atau sejenisnya, kita tuangkan. Nggak usah terlalu banyak. Udah cukup segini saja. Lalu kita asahkan perlahan-lahan. Caranya mengasah pun beda. Nah, caranya mengasah pisau seperti ini itu kalau mau maju terus. Nah begini, ini balikannya juga harus maju begini. Nah begini teman-teman. Kalau maunya mundur terus. Misalnya tadi maju, kita sekarang memberi contoh yang mundur. Nah ini mundur terus. Nah seperti ini, kita balik, ini juga harus mundur. Nah begini. Nah inilah perbedaannya mengasah pisau okulasi sama pisau buatan tukang pandai. Kalau tukang pandai, pisau yang dibuat tukang pandai itu boleh maju mundur gini. Tapi kalau pisau okulasi khusus yang terbuat dari bahan stainless itu jangan maju mundur gini, nanti tidak akan pernah selesai atau tidak akan menghasilkan ketajaman yang sempurna. Makanya kalau kita ingin maju seperti ini ya harus maju terus. Nah gini, shoot. Nah gini, maju. Atau kalau mau mundur ya mundur terus. Nah gini, set. Tuh mundur ya mundur terus. Apakah ada perbedaannya maju sama mundur? Kalau menurut pengalaman pribadi saya itu ada bedanya. Perbedaannya apa? Kalau maju itu menurut saya cepat tajam, tapi juga pisaunya cepat kecil. Kalau mundur itu agak lama tajamnya, tapi agak awet juga pisaunya. Nah gitu teman-teman, itu pengalaman yang saya ketahui. Jika Anda atau teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke yang belum mengerti atau belum mengenal, inilah salah saya. Kalau yang sudah tahu atau sudah memahaminya memang sudah banyak, karena yang sudah punya itu pasti sudah pengalaman. Tapi kalau yang pemula seperti saya ini biasanya itu belum mengerti atau belum memahami cara mengasah pisau berbahan stainless yang untuk okulasi. Nah ini saya memakai caranya maju
maju terus gini. Maju terus maju, nggak usah kenceng-kenceng nekennya, santai saja. Nah, supaya cara istilah Jawa itu supaya nggak nggusi, supaya laras tajamnya dan awet. Kalau kita nekennya sangat kenceng dan agak menungkul, nanti cepat tajam tapi nggusi, alias tidak bertahan lama tajamnya. Ini saya menggunakan metode yang maju. Gini, maju terus. Nah. Ini memang mengasah pisau stainless seperti ini tuh harus sangat telaten alias sabar, karena kita menginginkan ketajaman yang sempurna. Kalau sekelas pisau ini, ketajaman yang sempurna itu kalau untuk mengiris kertas buku itu sudah halus, irisannya sudah halus, itu sudah sempurna. Terkecuali pisau yang lebih bagus itu bisa mengetesnya itu pakai tisu. Kalau tisu sudah bisa dipotong dengan halus, itu sudah sempurna. Dan yang lebih bagus lagi itu menggunakan kapas untuk mengetes ketajamannya. Kalau ini cukup kertas atau bulu rambut kaki kita atau bulu tangan kita, karena ini masih pisau yang kelas agak bawah menurut saya. Tapi biarpun agak bawah nggak apa-apa, saya mampunya beli yang seperti ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, banyak rezekinya dari wasilah atau lantaran pisau yang sangat sederhana ini. Itulah kira-kira teman-teman. Karena ini sudah sudah menghilangkan standar pabrikannya, ini mengasahnya kita nggak perlu lama-lama, langsung kita finishing saja. Kalau finishing itu biasanya kita samakan asahannya, menyamakan asahannya. Kalau nanti yang di balik ini kita menjalankannya 3 kali, 1 2 3, kita baliknya juga 3 kali, 1 2 3. Kalau 7 kali kita misalnya 7 kali, 1 2 3 4 5 6 7, baliknya juga 7 kali, 1 2 3 4 5 6 7. Itu cara saya. Biasanya saya melakukannya itu seperti itu. Dari 7 nanti saya kurangi 5, nanti 3, terus sekali. Contohnya seperti ini. Sekarang 7, 1 2 3 4 5 6 7. Ke sana 7 kali, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sekarang kita kurangi 2 menjadi 5. 1 2 3 4 5. Kesananya juga 5. 1
2, 3, 4, 5. Nah sekarang setelah 5 kita kurangi lagi 2, jadi hanya 3. 1, 2, 3, hanya 3 juga. 1, 2, 3. Setelah 3 kita kurangi lagi menjadi 1. 1 set, sana 1 set, 1 set, 1 lagi set, 1 dan 1. Udah selesai. Seperti ini saja. Nah lalu kita tes ketajamannya. Sekarang kita tes ketajamannya hasil yang tadi kita asah pakai kertas dulu. Nah, ini kita memakai kertas karet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes. Nah, ini sudah lumayan, menurut saya sudah sempurna. Nah, ini menurut saya sudah sempurna dan sudah bagus untuk digunakan okulasi. Nah, kita sekarang tes pakai rambut kaki. Kurang dekat apa enggak teman-teman? Jika kurang dekat kita dekatkan lagi kameranya. Kelihatan apa enggak ini? Nah kita pakai rambut kaki kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini berkutuk. Wah langsung habis. Nah berkutuk. Nah, ini menunjukkan kalau memakai rambut sudah bagus, memakai kertas sudah bagus, berarti ini sudah bagus pula atau sudah menghasilkan irisan yang halus. Nah itulah pengalaman saya yang bisa saya bagikan pada teman-teman dan sahabat-sahabat semua yang berada di mana saja. Semoga saja bisa bermanfaat, walaupun ini mungkin pengalaman yang sangat kecil, tapi kalau yang belum tahu tetap saja bisa digunakan atau sangat membutuhkan caranya mengasah pisau okulasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak kehilafan dan kesalahan dari awal hingga akhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk setelah menonton video saya, membantu saya membagikan video saya ini kepada teman-teman, juga like, komen, dan subscribe-nya, juga pencet tombol loncengnya agar teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara semua yang mungkin belum mengenal dari bibit atau cara okulasi dan selain sebagainya, nanti tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru dan juga bisa melihat video-video saya yang sudah lama. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.